Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Purwati. Saya peserta Latsar calon pegawai negeri sipil yang nantinya akan ditempatkan di MAN 15 Jakarta. Nah, dari tanggal 2 September hingga 6 September sekarang ini saya mengikuti agenda 2, yaitu mengenai nilai-nilai dasar aneka. Nah, sebelum mengetahui hal-hal mengenai aneka ini, alangkah baiknya kita tahu pengertiannya. Aneka, A-nya itu adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh ASN. Kemudian nanti di sini mengandung nilai-nilai. Nilai-nilainya dari akuntabilitas seperti tanggung jawab, jujur, integritas, dan sebagainya. Kemudian dari aneka itu ada N. N-nya adalah nasionalisme. Nasionalisme itu nilai-nilai Pancasila yang wajib dimiliki oleh seorang ASN. Nah, nanti ada 5 sila ya, kemudian nanti dimasukkan ke nilai-nilainya. Kemudian yang ketiga adalah etika publik. Etika publik itu refleksi nilai dan norma seorang ASN. Kemudian yang keempat adalah komitmen mutu, yaitu nilai dasar profesi ASN yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik. Kemudian yang kelima adalah anti korupsi. Anti korupsi itu sikap profesional seorang ASN. Nah, pada hari pertama saya mengerjakan tugas individu, yaitu mengenai matris penerapan nilai aneka, yaitu mengenai kegiatan-kegiatan sehari-hari dan tahap-tahapannya dalam melakukan kegiatan tersebut. Kegiatan-kegiatan ini kegiatan yang seperti biasanya saya lakukan dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Jadi nanti di situ ada tahap-tahapannya, dan setiap tahap-tahapannya itu memiliki nilai yang terkandung dalam aneka, baik itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, kemudian bisa komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Jadi dalam suatu melakukan kegiatan kita harus mengetahui sebenarnya nilai apa sih yang akan kita dapat gitu. Kalau nggak kayak gitu, sebenarnya kalau misalnya kita melakukan hal yang jelek itu norma apa atau nilai apa sih yang kita langgar gitu. Jadi kita mengetahuinya. Nah, kemudian ada tugas kelompok mengenai analisis kegiatan atau indikasi kasus yang mencela atau menjadi contoh jelek dari penyimpangan nilai aneka ya gitu. Nah, buat saya ketika saya melakukan pembelajaran selama 4 hari ini cukup jelas ya bahwa nilai-nilai aneka itu seperti dasar dari seorang ASN. Jadi ketika kita melakukan pelayanan, baik itu kalau bagi saya baik itu nanti ke wali murid, ke partner kerja, ke atasan atau ke siswa, itu harus memegang pada nilai-nilai aneka gitu. Jadi kemudian selain kita harus memegang pada nilai-nilai aneka ini, kita ketika melakukan suatu kegiatan itu harus runtut. Jadi harus dari awal, harus terstruktur. Jadi harus runtut dan terstruktur. Jadi jelas awalnya itu mau gimana, prinsipnya yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi harus runtut. Nggak boleh yang pertama lanjut ke yang keempat. Jadi kita harus runtut. Dan setiap tahapan itu kita harus tahu nilai anekanya itu apa saja sih sebenarnya. Jadi nanti kita kayak merefleksikan diri kalau misalnya ketika kita berbicara seperti ini kepada wali murid, apakah cukup baik, kurang, atau baiknya gimana gitu. Jadi nggak boleh sampai menyimpang dari nilai-nilai aneka ini gitu. Apalagi kita sebagai seorang ASN ya, jadi memang wajib gitu, sebagai dasar dari kita adalah nilai-nilai dari aneka gitu. Terima kasih.